Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joyce Oktavia Sipayung, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Manado, Prodi D3 Keperawatan, kelas A tingkat 1. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan pada manusia. Namun, sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang sistem perkemihan pada manusia, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem perkemihan pada manusia. Sistem perkemihan pada manusia, ataupun bisa dibilang dengan sistem uranaria, adalah sistem yang berfungsi melakukan proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Selanjutnya kita masuk dalam anatomi sistem perkemihan pada manusia. Organ-organ penyusun dalam sistem perkemihan pada manusia adalah yang pertama ginjal, kedua ureter, ketiga kandung kemih, dan yang terakhir adalah uretera. Dan kita masuk pada ginjal. Ginjal manusia terdiri dari 2 buah. Terletak retroperitoneum. Berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-12 cm dan tebal 3,5-5 cm. Pada bagian tengah ginjal terdapat hilus atau cekungan yang merupakan tempat keluar masuk pembuluh darah dan tempat keluarnya ureter. Secara histologis, ginjal terdiri atas bagian korteks atau bagian luar dan bagian medula atau bagian dalam. Pada bagian korteks dan medula inilah terdapat nefron yang merupakan unit fungsional terkecil dari ginjal. Pada setiap ginjal, diperkirakan ada 1-1,5 juta nefron yang selama 24 jam dapat menyaring darah sebanyak 170 liter. Di dalam nefron inilah terjadi penyaringan darah hingga terbentuk urin. Nefron terdiri dari beberapa bagian, yaitu glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contorus proximal, lengkung Henle, tubulus contorus distal, dan tubulus collectivus. Fungsi dari ginjal, yang pertama, pengaturan cairan dalam tubuh manusia. Yang kedua, pengaturan keseimbangan ostomik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau bisa disebut dengan keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa cairan tubuh yang bergantung pada apa yang dimakan. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme, ureum, asam urat, dan kreatinin. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Selanjutnya, kita masuk dalam organ penyusun sistem perkemihan pada manusia yang kedua yaitu ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal, tepatnya setelah pelvis renalis, menuju vesika urinaria atau kandung kemih. Ureter yang memiliki panjang kurang lebih 25-30 cm dan luas penampang 0,5 cm ini berfungsi sebagai penghantar urin dari ginjal menuju kandung kemih. Kedua ureter memasuki kandung kemih tepatnya pada bagian bawah kandung kemih yang dimaksudkan untuk mencegah aliran balik urin saat tekanan di kandung kemih tinggi selama buang air kecil. Organ penyusun selanjutnya yaitu kandung kemih, merupakan organ sistem perkemihan yang berbentuk seperti buah pir atau kendi, serta dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penampung urin yang berasal dari ginjal melalui ureter, yang selanjutnya akan diteruskan ke uretera untuk dikeluarkan dari tubuh melalui mekanisme relaksasi sphincter. Selanjutnya, kita masuk pada organ penyusun sistem perkemihan pada manusia yang terakhir, yaitu uretra. Uretra merupakan saluran perkemihan yang berfungsi membawa urin keluar dari tubuh. Uretra pada laki-laki memiliki panjang 13,7-16,2 cm, yang mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai organ perkemihan dan juga organ reproduksi,
yang berhubungan dengan kelenjar prostat. Uretra pada laki-laki mempunyai dua otot sphincter, yaitu M sphincter interna dan M sphincter externa. Uretra pada perempuan memiliki panjang sekitar 3,7 sampai 6,2 cm yang mempunyai fungsi sebagai sistem reproduksi dan hanya memiliki satu otot M sphincter, yaitu M sphincter externa. Selanjutnya kita masuk dalam mekanisme pembentukan urin. Yang pertama, proses filtrasi. Proses filtrasi atau penyaringan darah terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan eferen, sehingga terjadi penyerapan darah. Sebagian besar darah yang tersaring adalah bagian cairan dari darah yang masih dibutuhkan oleh tubuh, kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh kapsula Bowman, dan hasil saringan disebut filtrat yang terdiri dari glukosa, air, natrium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain. Filtrat tersebut selanjutnya diteruskan ke tubulus ginjal. Proses selanjutnya yaitu proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi merupakan tubuh atau filtrat yang direabsorpsi terdiri dari sebagian besar glukosa, natrium, klorida, dan fosfat, serta ion bikarbonat dan zat-zat lainnya yang masih diperlukan tubuh. Reabsorpsi berlangsung pada tubulus proksimal dan prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal dengan istilah oblogator reabsorpsi. Pada tubulus ginjal bagian bawah, kembali terjadi penyerapan natrium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapannya terjadi secara aktif, dikenal dengan reabsorpsi fakultatif, dan sisanya dialirkan pada papilla renalis. Proses yang terakhir yaitu proses sekresi. Dalam proses ini, sisa dari proses reabsorpsi merupakan urin akhir dan diteruskan ke piala ginjal atau pelvis renalis, untuk selanjutnya diteruskan ke ureter dan masuk ke vesika urinaria. Mekanisme berkemih atau mikturasi. Mekanisme berkemih dimulai dengan adanya rangsangan pada dinding kandung kemih. Jika kandung kemih atau vesika urinaria sudah berisi kurang lebih 250 cc urin, akan menyebabkan distensi kandung kemih yang akan merangsang stres reseptor yang terdapat pada dinding kandung kemih. Rangsangan ini akan diteruskan ke otak. Selanjutnya otak akan memberikan jawaban berupa munculnya refleks kontraksi dinding kandung kemih yang menyebabkan munculnya keinginan untuk berkemih dan relaksasi sphincter internus. Rangsangan yang menyebabkan kontraksi kandung kemih dan relaksi sphincter internus ini dihantarkan melalui serabut-serabut parasimpatis.